Hari ini adalah hari yang menyedihkan karena hari ini adalah hari perpisahan kita dengan Pak Ibe, sosok GM kita yang memimpin kita di hotel ini hampir 5 tahun lah. Banyak kesan, banyak pesan, banyak kesedihan yang sudah dialami beliau dengan tim-tim beliau yang lama ataupun yang baru. Banyak yang tidak tahu mungkin bagaimana sebetulnya atau aslinya beliau, karena dia selalu memperlihatkan ketegasan yang membuat orang mungkin berpikir, oh bapak galak, oh bapak killer. Kita ingin memberikan beberapa video atau interview dari beberapa karyawan dan beberapa tim HOD, dan kita bisa menilai sendiri nantinya bagaimana sosok Pak Ibe selama dia memimpin di perusahaan ini. Pak Ibe mohon izin nih, lepas masker ya. Guru dan kakak. Family man. Bapak niku tiyangipun bijaksana. Pak Ibe Santoso, maco. Pak Ibe Santoso orangnya disiplin. Pak Ibe itu orangnya tegas. Pak Ibe itu orang paling tegas. Pak Ibe has strong character. Pak Ibe itu seorang kebapaan. Unpredictable person. Tegas dan disiplin sih. Best. Mantap. Leaders. Sempurna. Pak Ibe good leader. Tegas, itu orang yang disiplin, itu hard worker. Pak Ibe itu keren. Pekerja keras yang pastinya. Strong leadership dan karisma beliau itu benar-benar menginspirasi kita semua. Kepedulian, berkomunikasi yang baik bersama SOD ataupun rekan kerja yang lain. Dia selalu mengucap kalau udah A nggak bisa berubah jadi B. Jadi kalau memang itu salah ya memang salah, benar ya benar gitu. Apalagi ya berhubungan dengan namanya standarisasi. Dia punya strong character, always positive thinking, dan dia bisa jadi role model buat para HOD sebenarnya untuk kami semua di sini. Bapak tuh orangnya kan sangat sibuk ya, tapi dia kalau weekend tuh selalu inget untuk keluarga. Selalu inget take your time for your family. Selalu ngomong kayak gitu sih. Dia concern ke family kan. Itu yang ngena banget di saya gitu. Jadi pada saat saya kenal beliau, nah waktu itu saya 5 bulan setelah melahirkan. Dan pada saat interview sama beliau, yang bikin surprisingly-nya tuh beliau ngomong kayak gini, oh kamu baru melahirkan ya? Iya pak. Tiba-tiba beliau ngomong gini, nggak apa-apa, nanti kamu jam istirahat, karena rumah kamu dekat, jam istirahat, kamu pulang aja, kasih ASI ke anak kamu, coba. The best mentor ever, Pak. Best mentor ever. Iya. Sosok yang mau jadi pemimpin gitu loh, dan dia mengarahkan. Jadi nggak cuma bilang, kamu ke kiri, kamu ke kanan, tapi dia bilang, kamu ke kiri caranya gini, kamu ke kanan caranya begini. Iya benar. Dia seorang pemimpin yang mengayomi karyawannya, mendidik karyawannya, memotivasi, pokoknya dia seorang perfect dah. Pak Ibe itu ya dia kayak mengerti gitu, dia merasakan apa yang karyawannya rasakan, bisa mengerti kita semua gitu ya. Pokoknya ya terima kasih banyak lah buat Pak Ibe kalau. Pernah beliau tuh kakinya patah kecelakaan motor, tapi beliau tetap cari klien untuk mengisi pekerjaannya tersebut. Dia itu fair, mungkin someday kita bisa menjadi seperti beliau, yaitu kita harus menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa fair kepada semua karyawannya dengan kalau memang bagus ya dia akan nilai bagus, kalau memang nggak bagus ya dia akan bilang nggak bagus. Itu kan suatu pemimpin yang adil dan fair kepada
kinerja karyawannya. Aku makasih banget sih buat Pak Ibe udah ngasih kesempatan aku waktu pertengahan pandemi dan mau ngerekrut lagi, dipanggil lagi untuk kerja lagi di Best Western Premier The Hive. Itu aku makasih banget sih buat Pak Ibe itu. Ya 3,5 tahun ya bareng Bapak di sini. Itu banyak banget sih yang buat saya tuh banyak belajar dari dia gitu. Jadi kalau inget dia tuh jangan pernah puas di satu level. Jadi kita tuh harus tetap belajar, karena belajar itu nggak pernah mandang usia sih gitu. Dari pembelajaran itu saya selalu belajar dan selalu upgrade diri saya sendiri gitu loh. Apalagi Bapak selalu bilang misalnya harus mengenal teknologi, jangan jadi sales yang sekunder aja gitu loh, yang cuman taunya cuman ya udah cuman itu aja gitu loh. Kita kalau bisa harus bisa tahu apa yang menjadi tren saat ini ataupun kedepannya nanti. Pinter sih ya, pinter banget, banyak inspirasi, cepat tanggap, dia tahu tuh apa yang up to date gitu loh. Setiap morning briefing beliau selalu bilang bahwa keluarga adalah segalanya, dan dia juga nggak pengen kita untuk terus-terusan kerja. Jadi kalau bisa fokus kepada keluarganya. Kekeluargaanane gede mas, terusipun staff nopo karyawan iku sejahtera. Saking kelihatan banget niku pas waktu pertama kali pandemik niku, beliau niku mikirno karyawan-karyawan ingkang Best Western Premier The Hive niki. Mboten niku tok Best Western Premier Bandung, nggih leres sami dipikirno. Ya, saya sangat belajar dari beliau bagaimana kita memanage sebuah tim. Makanya saya bilang dia sebagai guru. Saya banyak belajar, banyak berterima kasih sama beliau seperti itu. Kalau sebagai kakak yang saya bilang, dia sama sekali ya profesional. Kita di dalam sebagai rekan kerja, di luar teman gitu, malah banyak ngebimbing seperti ya kakak. Saya nggak punya kakak laki-laki dalam keluarga, akhirnya saya punya kakak laki-laki. Saya anggap seperti itu. Sangat melindungi kita lah. Yang pertama, dia sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, loyalitas tinggi. Ya. Saya pernah ada masalah dan itu 100% di backup oleh beliau. Ketika saya waktu awal masuk tahun 2017, itu ada masalah sampai ke Wika Realty Pusat, itu saya sampai di backup sama beliau. Misalnya sebagai atasan, dia backup anak buahnya, begitu, tidak dilempar ke anak buahnya, tapi dia backup sampai itu masalah itu clear. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Pak Ibe sih, terutama di leadership-nya. Beliau tegas, tapi di dalam hatinya baik sekali orangnya, benar-benar memikirkan staff. Banyak hal juga ya, termasuk di dalam hal pekerjaan kita harus lebih banyak peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, walaupun itu bukan bagian daripada pekerjaan kita, kan bisa kita perhatikan, sama-sama mengecek, sama-sama ya saling memberi informasi lah terhadap suatu kekurangan ataupun masalah di hotel ini kepada bagian-bagian yang lain. Banyak ya yang diambil ya, karena dia juga aku bisa sampai seperti ini kan. Terus dia banyak ngajarin sama kita semua yang darinya nggak tahu sampai tahu. Terus satu yang paling teringat, kalau kita bekerja untuk keluarga, jadi segala sesuatu sempatin waktu untuk keluarga. Itu yang paling ingat. Pak Ibe itu segala sesuatu harus istilah namanya tertulis ya, jadi tertib admin. Dia nggak mau namanya kalau ada perubahan tanpa memo, dia paling nggak mau gitu. Jadi disitulah kita banyak bermain admin. Akhirnya apa yang saya nggak tahu tentang admin, akhirnya saya aktif di tertib admin itu. Dia paham semua aspek, maksudnya dalam semua kerjaan. Orangnya detail. Dari detail itu dia bisa menjadi di posisi seperti ini sih. Tentang administrasi sih, dia tuh selalu bilang sekalipun kamu bisa operasional, tapi kalau administrasi itu berantakan, kamu nggak bisa jadi seorang pemimpin. Itu sih yang bisa diambil. Oke, beliau tuh profesional banget. Beliau tuh peduli banget sama
timnya. Beliau tuh pedulinya tuh dalam arti yang tadi saya cerita, pedulinya tuh sampai ke ujung-ujungnya, ngerti? Maksudnya dalam arti positif ya. Ya, kalau menurut saya sih perhatiannya Bapak ke karyawan, ya, terutama ya di saat masa kita pandemi kemarin tuh banyak kita ya hotel sebelah ataupun hotel tetangga lah banyak yang tutup dan karyawan banyak diliburkan. Tapi sih alhamdulillah kita di sini dan rekan-rekan yang lain juga masih tetap beraktivitas. Kalau inspirasi, saya tuh selalu terinspirasi maksudnya dengan kesuksesan dan pencapaian beliau. Jadi kalau misalnya saya ngira-ngira beliau sekarang di usia sekarang, nah bisa mencapai posisi tersebut. Saya di usia sekarang, beliau sudah ngapain ya? Apakah sudah jadi GM juga gitu kan? Jadi kayak itu selalu jadi motivasi gitu loh, Jack. Saya dan teman-teman lain sih dikasih kesempatan untuk bisa cross training di divisi lain, menginspirasi kita dalam berusaha untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama leadership, kemudian yang kedua disiplin, kemudian yang ketiga adalah attention to detail. Percaya dirinya yang saya kagum sama beliau, percaya diri, beliau optimis gitu. Sampai akhirnya beliau dipercaya untuk pegang 2 hotel di Jakarta sama di Bandung. Nah itu bagi saya itu prestasi yang sangat bagus sekali gitu, sangat di luar ini saya gitu. Beliau tuh hebat. Mboten saged nyebut nih sisi nanging beliau niku ngeki wejangan tinggi kula napa nggih staff niku sedaya leres nggih, sedaya saged kula petik, sedaya saged kula terapne nggih urip kula. Hampir sedaya sih, Mas. Sering kalau Pak Ibe itu memberi motivasi kita untuk sering belajar menambah pengetahuan baik dari YouTube apa. Jadi kita itu jangan sampai puas pada kondisi saat ini karena teknologi kembali lagi teknologi terbarukan, kita harus belajar supaya buat kedepannya untuk kita semua. Yang paling menonjol sih Mas libur ya Pak, jaga kesehatan terus sama utamakan keluarga. Humble ya, dia ngeliatnya humble sekali dalam bergaul dengan orang, baik dengan atasan, rekan kerja, atau dengan bawahan atau staf yang ada di hotel. Dia humble. Pak Ibe itu orangnya kerasnya dalam arti kata mendidik, bukan keras yang seperti apa orang yang negatif, tapi yang positif. Dan juga walaupun seperti itu, tapi dia tetap memperhatikan staf di bawahnya, dari stafnya saya sendiri gitu. Dia selalu melihat, jadi ada sisi family man di situ. Jadi sense of family-nya dia ada, sense of sosialnya pun ada. Jadi saya rasa imbang dengan karakter leadership-nya beliau sih. Bapak selalu bilang nggak boleh puas dengan apa yang kita dapetin. Pokoknya kita harus selalu belajar, harus bisa mempelajari apa yang lagi tren sekarang, misalkan kayak masalah digital, masalah teknologi. Bapak selalu bilang itu sih, nggak boleh puas akan itu. Dia tuh kayak punya six sense deh, Gi. Ngerti nggak? Jadi kayak dia tuh tahu sesuatu yang kita tuh nggak mau cerita kan, maksudnya takut ya maksudnya kan kita cerita ya udahlah sama kita aja gitu kan. Tapi tuh dia kayak punya six sense, kayak tiba-tiba gitu dia ngebuka sesuatu lah ya, suatu kasus lah, terus tahu gitu. Beliau pernah cerita soal wortel, telur dan kopi. Itu sangat menginspirasi saya terkait bagaimana kita dibentuk, terkait bagaimana kepribadian kita dibentuk dari cerita tersebut. Kalau perhatian tuh personal, selalu ngingetin jangan suka pulang malam-malam kalau di kerjaan. Tinggi kulo niku nggih, kulo kudu dados wong tegas Mas. Dadosipun mboten klamar-klamar, mboten klemak-klemek, mboten isan-isinan. Kulo harus dados wong tegas tinggi masa depan kulo. Ngonten sih sing sering beliau wajangan ke kulo.
Jadi pacangan niku statusnya Chris wong Solo loh. Ngonten iku biasanya. Yang pasti dia itu sangat support saya ya, terutama di sales gitu loh. Jadi ketika saya udah nggak tahu nih mau kemana gitu loh, akhirnya saya datang ke bapak dan bapak tuh pasti ngasih solusi yang baik buat saya gitu loh. Terus satu lagi, dia tuh nggak mau ngeliat staffnya itu apa ya contohnya handphone inilah, karena handphone ini saya dapat handphone, dikasih fasilitas mudah sama Pak Ibe. Ini salah satunya kenapa bapak tuh apa ya, buat saya dia itu saya nggak bisa ngomong sih, buat saya tuh bapak itu baik banget buat saya, terlalu baik sih buat saya. Ditambah lagi apa ya, waktu saya ngelihat pertama kalinya saya sales call bareng sama bapak itu ke Singapura. Padahal di sana itu jujur kita tuh nggak kenal gitu loh, agent-agent di Singapura itu siapa aja gitu loh. Terus dengan PD-nya, dengan semangatnya dia datengin agent-agent di sana gitu, saya belajar. Oh iya, ternyata harus dimulai dengan kepercayaan diri gitu loh. Ketika kita berada di satu tempat yang saya lihat bapak tuh dengan PD-nya datang ke agent-agent nawarin hotel dia gitu loh, di mana dia bekerja saat itu. Saya punya hotel loh 2, Bandung sama Jakarta gitu loh. Gimana cara dia menjual, saya juga ngelihat, oh ya ternyata dia tuh bukan hanya seorang GM gitu loh. Bayangin udah ada di level atas tapi dia mau turun ke bawah dan dia ngeliatin ke saya gitu loh. Dia itu bekerja juga, dia tuh nggak cuman jadi GM yang duduk di belakang meja aja sih menurut saya. Terus satu lagi waktu itu pas kita sampai di Singapura itu kan kita tuh mau bapak itu mau beli pulsa di sana tuh, terus dia mau tethering wifi gitu sama saya. Terus Pak Ibe bilang, ini handphone lo handphone apa sih, jadul banget katanya. Terus ketemu lagi pas aging meeting, dia masih ngeliat handphone saya yang itu lagi. Nah karena sosial media waktu itu lagi marak, Pak Ibe bilang gantilah handphone lu, masa handphone lu kayak gitu sih sales. Ya udah mau nggak mau terpaksa akhirnya dibelilah handphone ini gitu. Pernah sih waktu itu dia telepon dan dia tahu kalau anak aku tuh sakit. Gue jadi nangis deh. Terus? Pernah sih bapak waktu itu telepon, cuman mau nanya, gimana Gin, anak kamu udah sehat apa belum? Di situ sih cukup shock aja gitu kan. Padahal saya tuh nggak pernah bilang kalau anak saya sakit. Ternyata bapak ngeliat status di WA saya, tiba-tiba bapak nelfon, anak kamu udah sehat, terus kenapa kamu masuk? Dia pernah ngomong gitu sih. Itu aja sih yang pernah kena banget sih di hati dan ngerasa, wih ternyata bapak ini selama ini tuh, oh bapak tahu ya kalau anak saya sakit ngeliat dari status WA. Itu aja sih yang paling berkesan. Maksudnya sampai sekuatir gitu dia nanyain soal anak ya, maksudnya. Itu aja sih. Ya mungkin saya selalu berpesan sama beliau, Pak, Bapak udah di posisi tinggi nih gitu. Biasa Pak, pohon tinggi itu pasti banyak angin yang membuat pohon itu bergoyang gitu. Saya selalu mengingatkan Bapak, Pak mari kita kuatkan batangnya Bapak, ranting-ranting Bapak dan akar Bapak untuk kuat di posisi sekarang. Istilahnya tidak gampang orang menggoyahkan Bapak seperti itu. Ya kalau dari saya pribadi sih, semoga sukses di tempat yang baru, semoga lebih baik lagi. Dan kami sebenarnya berharap masih banyak yang perlu kami pelajarin, belajar lah lebih banyak, pengen belajar lagi dari Pak Ibe ya. Kesan-pesan sih ya Pak Ibe tetap jaga kesehatan, jangan lupa dan kami butuh bimbingan dari Pak Ibe agar kita juga bisa maju seperti Pak Ibe. Walaupun nggak satu building lagi mungkin ya, satu building ya, beda building ya mungkin tetaplah
keep in touch, keep in the good relationship gitu. Jadi well, you deserve it bro to get this level. Oke. Ya. Ya kalau misalnya dari aku sih pesannya cuma satu Pak, tetap ya Pak, ajarin kami ya Pak, supaya nanti kami di usia Bapak atau mungkin sebelumnya itu sudah bisa jadi seperti Bapak. Amin. Suksesnya gitu kan, punya Harley. Mahal sih tapi nggak apa-apa lah. Teruskan aja usahanya. Teruskan usaha. Bagus. Sehat terus, sehat selalu biar bisa membimbing semua anak buahnya yang di tempat yang baru nanti. Jangan lupa Pak, sholat 5 waktunya, terus selalu menjadi orang yang baik, bijaksana, adil, dan juga semoga Tuhan selalu melindungi Bapak dimanapun Bapak berada. Oke. Selalu ingat aku ya Pak. Pesan buat Pak Ibe, sukses selalu di tempat yang baru. Pesan saya buat Pak Ibe tetap menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, bijaksana, adil, sehat selalu, sukses selalu. Tetap selalu ingat sama kita yang ada di sini. Sukses selalu. Pesannya sih tetap jaga kesehatan ya Pak, semoga sukses selalu. Bakalan rindu kirim setiap jam 12 komen direct kan, waktu itu nggak cuma di info kan, maksudnya ke Bapak juga selalu aku kirim komen, bakalan kangen kan, pasti nggak ke Bapak lagi, ke orang lain gitu. Terus itu aja sih Pak, terus tetap ingat-ingat kita gitu. Jaga kesehatan Pak Ibe, mudah-mudahan di tempat baru sukses. Kemudian ya mungkin ini jadi satu-satunya ya, atau kan mungkin pesannya banyak yang sudah nyampein kalau bisa Pak Ibe kurangin rokoknya dan jangan suka ngerokok di office ya Pak. Kalau bisa ngerokoknya itu di luar aja. Sukses buat Pak Ibe. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi Bapak, kula nyuwun pangapunten Pak, ingkang kalepatan kula sing kula sengaja napa mboten kula sengaja. Lan kula matur sembah nuwun ingkang Bapak wenehi nggih kula wawasan, pengetahuan, terus napa mawon sing Bapak wenehi nggih kula matur sembah nuwun Pak. Lan kula ndonga kalian Bapak, mugi-mugi Bapak tansah diberkati Gusti lan keluarga, lan panjang yuswa Pak tinggi Bapak lan keluarga. Matur sembah nuwun Pak. Congratulations Pak untuk new assignment-nya. Jangan lupain kita. Kok gue sedih lagi? Tadinya nggak mau nangis loh. Dia tuh kan awalnya galak ya. Tapi tuh kalau pas udah kenal dia tuh kita tuh jadi kayak yang kayak gini loh. Kalau udah kenal dia tuh kayak sebisa mungkin tuh gua jangan pernah buat kesalahan, karena prinsipnya saya itu sejelek-jeleknya leader kita, sejelek-jeleknya pimpinan kita, tetap dia tuh pimpinan kita gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin tuh kita tuh kerja, jangan sampai ada salah, jangan sampai buat dia kecewa. Dan itu pun berlaku saya ke Pak Hafid ya. Jangan sampai tuh pimpinan kita tuh apa ya, ngerasa tuh aduh ini gara-gara dia nih gue jadi kena marah gitu, jangan sampai. Dan ini pun pesan untuk semuanya, untuk kita semua yang masih bekerja ya, maksudnya sebisa mungkin tuh kita tuh ngasih hal yang terbaik buat dia gitu loh, pimpinan kita. Apalagi beliau ini udah bakal naik ke step yang lebih tinggi lagi. Ya pesan saya tetap jadi diri Bapak yang kami kenal, jangan berubah, jangan pernah berubah Pak, karena itu value-nya Bapak. Nggak berubahnya apa sih? Bapak tuh peduli banget sama tim Bapak. Apalagi nanti timnya kan akan besar, punya tim besar. Bapak tuh sama siapa aja tuh ramah. Walaupun mungkin pertama kali first impression orang ngeliat Bapak nih galak banget ya. Tapi sebenarnya enggak. Kalau kita memang ngejalanin apa ya, kerjaan kita dengan benar gitu loh. Sama Bapak ini kan sering meeting di mana-mana gitu ya. Jaga kesehatan Pak, lagi di masa pandemi begini. Dan juga
semoga Allah selalu melindungi Bapak dimanapun Bapak berada, apapun yang Bapak lakukan, melindungi keluarga Bapak juga. Apapun yang Bapak lakukan nanti, semoga Allah itu selalu meridhoi Bapak. Oke, kritik sarannya kita tahu ya beliau akan pindah kemana ya. Otomatis itu waktunya akan padat banget schedule-nya. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Dan jaga kesehatan sama rokoknya aja tuh yang mesti dikurangin. Itu aja. Ya, sukses selalu Bang Iwan. Jangan sombong, kalau sombong nanti saya ingetin lagi. Dari saya sih kritik yang membangun. Try to be patient a little bit. Karena you're gonna miss this, gitu. Jadi you have to be a bit more patient. That's all for me. Kalau saya sih pesannya cuma satu untuk Bapak, jaga kesehatan ya, semoga diberikan kelancaran untuk rezekinya. Amin. Nah, dalam keluarga dan ibadahnya. Satu aja sih mungkin bisa lebih kenal sama staffnya lah Pak. Jadi nggak salah sebut nama. Itu aja sih Pak. Masa saya Gigi dipanggil Galih kan, terus kapan juga panggilnya Singgih kan. Padahal sama saya Gigi gitu loh. Maksudnya biar Bapak tuh lebih kenal sama staffnya, jadi nggak salah panggil nama. Gitu sih Pak. Ya buat Bapak mudah-mudahan selalu sehat, nggak ngelupain Pur ya Pak ya. Purwanto Pak. Pokoknya jaga kesehatan ya Pak, sukses terus, bahagia sama keluarga, ya kan, dan tetap jadi sosok yang dikagumi sama semua orang, terutama staffnya Pak. Gitu aja Pak. Sukses Pak. Sukses terus. Cuman bilang satu Pak, dikurangin untuk ngerokoknya supaya, karena itu untuk kesehatan Bapak juga nanti. Cuman itu aja sih. Nggak, tetap jadi Bapak yang kayak sekarang aja deh, nggak pernah berubah, itu aja. Saya berpesan berhenti merokok Bapak. Karena kalau Bapak ngerokok itu saya sesek napas Pak di lantai 5 Pak. Saya nggak bisa nafas. Paling itu aja sih Pak. Kalau bisa ya berhenti merokok biar lebih sehat aja. Itu aja sih. Kritik saran sih lebih ya, kadang beliau suka lupa naruh sesuatu itu di mana. Tolong mudah-mudahan sih ya beliau bisa lebih baik lagi, jangan lupaan sama rokok sih Pak, itu aja. Jadi tolong jangan sampai gara-gara rokok jadi mengganggu kesehatan beliau. Kritik lansaran tinggi Bapak, ampun kakan ngerokok Pak, mangke watuk Pak kakan ngerokok. Lan ampun galak-galak nggih Pak nggih. Ngapunten nggih nek kula pernah gawe Bapak nesu. Niku Pak, matur suwun Pak. Kritik atau saran buat beliau adalah satu, jangan terlalu banyak ngerokok Pak. Hati-hati jaga kesehatan. Yang kedua mungkin ingat sholat 5 waktu, jangan terlalu fokus di pekerjaan terus. Tetap agama ibadah kita harus ingatkan, jangan lupa. Dan yang ketiga jangan lupa Pak, liburan naik motor. Mudah-mudahan itu tidak lupa. Karena itu buat refleksinya beliau.